Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas pertemuan 4, yaitu tentang use case diagram dan use case description. Dengan perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi Nuruzzaman dengan NIM 2019 103 703 11054. Nah, dengan ini saya mendapatkan kasus tentang pendidikan dan budaya yang dimana dengan belakang NIM saya yaitu 4. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang use case diagram. Nah, di use case diagram ini adalah gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi antara komponen-komponen yang disebut yang memperkenalkan suatu sistem yang akan dibangun. Use case diagram menjelaskan manfaat suatu sistem jika dilihat menurut pandangan orang-orang yang berada di luar sistem. Nah, di sebelah kanan gambar ini adalah salah satu contoh dari use case diagram, yaitu yang dimana terdapat aktor dan beberapa interaksi, yaitu salah satunya aktor orang tua. Di sini adalah salah satu diagram yang telah saya buat, yaitu tentang pendaftaran siswa baru, yang dimana saya memiliki beberapa salah satunya yaitu tentang ambil formulir, entry data, formulir kembali, serta validasi data dan juga laporan. Nah, dimana di sini saya memberikan 3 aktor, yaitu staf tata usaha, yang kedua siswa, lalu yang ketiga kepala sekolah. Lalu untuk yang kedua adalah use case description, yang dimana use case description merupakan deskripsi yang menjelaskan detail pemrosesan untuk sebuah use case. Banyaknya use case description yang dibuat pada umumnya disesuaikan dengan jumlah daripada use case yang ada. Nah, di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh dari use case description yang itu terdapat pada materi yang telah diberikan oleh Pak Brian minggu lalu. Nah, ini adalah salah satu use case description yang telah saya buat sesuai dengan use case diagram yang dalam pendaftaran siswa. Yang pertama ada use case formulir, yang dimana menggambarkan bahwa siswa yang ingin mendaftarkan ke sekolah ini harus mengisi kuesioner untuk data diri siswa. Lalu yang kedua ada use case entry data. Use case ini menggambarkan bahwa siswa yang sudah mengisi formulir pendaftaran akan di-entry datanya oleh staf tata usaha. Lalu yang ketiga ada formulir kembali, di mana use case ini menggambarkan bahwa siswa yang sudah meng-entry formulir maka akan dikembalikan kepada siswa untuk validasi data. Lalu yang keempat ada validasi data. Use case ini menggambarkan bahwa staf akan menentukan data yang diberi siswa itu sudah valid atau belum. Nah, lalu use case yang terakhir yaitu use case laporan, yang dimana use case ini menggambarkan bahwa staf tata usaha akan membuat laporan untuk kepala sekolah.
Nah, lalu untuk use case yang description kedua ini, di situ ada UC name yang namanya adalah pendaftaran siswa SMA Muhammadiyah 1 Malang. Lalu aktor itu ada 3, yaitu siswa, staf tata usaha, dan kepala sekolah. Untuk goalsnya adalah sistem yang memudahkan pendaftaran siswa baru. Lalu untuk preconditionnya itu ada 2. Yang pertama, siswa akan mengambil formulir pendaftaran. Lalu yang kedua, data pelayanan secara detail belum ada dalam sistem. Lalu untuk normal flow-nya terdapat 2, ada aktor dan sistem, yang dimana nomor yang sudah berurutan itu saling bersangkut paut. Untuk yang pertama, siswa mengakses formulir pendaftaran, lalu sistem akan menampilkan halaman formulir. Lalu staf tata usaha dapat mengubah administrasi pendaftaran. Sistem akan menampilkan administrasi pendaftaran siswa. Lalu yang kelima, kepala sekolah dapat melihat laporan, maka sistem dapat menampilkan laporan hasil pendaftaran siswa. Untuk alternate flow-nya itu ada di bagian 3, yang dimana jika pendaftaran yang masuk melebihi kuota, maka sistem akan menutup pendaftaran. Lalu untuk post condition-nya, yang pertama itu data diri tersimpan di sistem. Lalu untuk yang kedua, laporan akan ditampilkan. Nah, untuk aktor description-nya ini juga saya buat, yaitu ada 3. Yang pertama, meliputi siswa, yang dimana siswa dapat mengisi formulir pendaftaran, lalu dapat melihat syarat pendaftaran, lalu bisa melakukan pendaftaran, dan yang terakhir melihat pengumuman kelulusan. Nah, lalu untuk yang kedua, staf tata usaha meliputi dapat melakukan persetujuan pendaftaran, lalu yang kedua melakukan validasi data siswa, lalu untuk yang ketiga staf tata usaha dapat mengentri data, lalu yang keempat dapat membuat laporan pendaftaran. Untuk yang ketiga yaitu kepala sekolah meliputi dapat melihat laporan dari staf tata usaha, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.